Mendengar bahwa di hutan itu ada salah satu dari 12 iblis rembulan membuat Tanjiro semakin berambisi menemukan iblis tersebut untuk mendapatkan darahnya. Sementara itu Zenitsu yang masuk di waktu yang berbeda dengan Tanjiro dan Inosuke tiba-tiba digigit dihadang oleh seorang oni bertubuh laba-laba tapi berkepala manusia. Gigitan oni itu ternyata mengandung racun laba-laba, yaitu sebuah racun yang bisa mengubah manusia menjadi laba-laba dalam waktu 30. Kisah Sutai dengan teknik petir itu mengingat gurunya, seorang mantan Hashira petir yang telah memungutnya dari jalanan dan mengajarinya semua teknik berpedang tanpa lelah meskipun Zenitsu selalu bersikap seperti kecambah kering. Kecambah kering di sini, kalian sudah ngerti kan apa maksudnya? Karena itu Zenitsu sebenarnya ingin membuktikan kepada gurunya bahwa dirinya bisa menjadi kisah Sutai yang hebat. Karena itulah Zenitsu berusaha menepis pikiran-pikiran buruk tentang laba-laba. Tapi sayangnya dengan matanya sendiri Zenitsu melihat rambutnya mulai rontok. Dan seperti yang dikatakan oni bertubuh laba-laba itu, racun yang mengubah Zenitsu menjadi laba-laba sedang menyebar. Merasa sebentar lagi dirinya akan menjadi monster, Zenitsu pun syok berat dan kembali kehilangan kesadarannya. Seperti yang sebelumnya terjadi ketika berhadapan dengan Oni di rumah Kyogai, begitu kehilangan kesadaran kekuatan Zenitsu langsung meningkat berkali-kali lipat, tapi begitu diamati, Oni laba-laba itu menyadari bahwa Zenitsu hanya bisa melakukan satu teknik petir saja, yaitu teknik petir pertama. Meskipun begitu, gurunya terus menyemangati Zenitsu dan membanggakan dirinya sebagai murid. Oleh karena itu selama ini Zenitsu terus mengasah satu-satunya teknik yang dikuasainya tersebut agar menjadi teknik terkuat dan bisa mengalahkan teknik pedang manapun. Meskipun tubuhnya semakin kesakitan dan sulit bergerak, tapi Zenitsu terus mempertahankan fokusnya dan mengingat-ingat semua kebaikan yang telah gurunya berikan. Dan demi membalas budi itu Zenitsu merasa tidak boleh takut, dan meskipun dengan satu teknik berpedang saja Zenitsu bisa mengalahkan iblis di hadapannya. Sementara Zenitsu telah berhasil mengalahkan oni bertubuh laba-laba, hal yang berbeda dialami oleh Inosuke dan Tanjiro, di mana mereka berdua dihadang oleh kakak dan ayah Rui yang marah karena keluarga mereka dihancurkan, dan harus menghadapi amukan ayah Rui, seorang iblis kuat dan besar dengan kepala menyerupai laba-laba. Di sisi lain, dua Hashira yang dikirim oleh pemimpin pemburu iblis baru datang dan menyadari bahwa beberapa anak dari tingkat Mizunoto alias Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke yang dikirim sebelum mereka tidak ada di antara kisah Sutai yang sudah meninggal. Shinobu dan Gyu pun segera berpencar dan masuk ke bagian lebih dalam dari hutan untuk mencari oni yang telah membunuh rekan-rekan mereka dengan kejam, sekaligus menolong para kisah Sutai yang mungkin selamat. Lalu kita kembali lagi dengan dua kisah Sutai Mizunoto kita yang masih berjuang keras untuk menghadapi ayah Rui yang sangat kuat. Bagaimana tidak, Tanjiro bahkan tidak bisa melukai ayah Rui dengan katananya saking kerasnya kulit oni berkepala laba-laba tersebut. Tanjiro akhirnya memotong pohon besar di hutan untuk menahan tubuh si iblis dan mencari celah untuk menebas kepalanya. Tapi tanpa disangka-sangka, oni besar itu mengangkat pohon yang ditumbangkan Tanjiro dan malah menggunakannya untuk menerbangkan Tanjiro menjauhi sungai tempat mereka bertiga baku hantam. Tanjiro terlempar jauh hingga tempat di mana Rui berada. Ternyata Rui sedang menyiksa kakaknya sendiri. Oni perempuan yang sebelumnya bertemu dengan Inosuke dan Tanjiro saat bertemu oni berkepala laba-laba. Meskipun begitu, Tanjiro sebenarnya tidak mencium aroma kepercayaan antara dua oni di hadapannya sebagaimana kakak beradik pada umumnya. Tanjiro hanya mencium ketakutan dan kebencian dari dua oni tersebut, hingga akhirnya Tanjiro mengatakan bahwa hubungan mereka bukanlah ikatan saudara melainkan kepalsuan semata. Perkataan Tanjiro tersebut membuat Rui sangat marah dan mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat. Karena perkataan itu, Tanjiro kini harus berhadapan dengan Rui yang sangat marah karena Tanjiro mengatakan bahwa hubungan keluarganya hanya sebatas kepalsuan. Awalnya tidak ada yang aneh dari pertarungan mereka berdua, tapi saat Tanjiro mengincar leher Rui untuk ditebas dan harus memotong benang yang dikeluarkan oleh Rui, ternyata pedang Nichirinnya patah saat beradu dengan benang iblis laba-laba tersebut. Kita comeback dulu ke Inosuke yang tumben-tumbenan merasa tertekan menghadapi ayah Rui dan membuat takut untuk menyerang. Untungnya beberapa saat kemudian, keliaran Inosuke kembali dan merasa aneh kenapa dia tiba-tiba banyak berpikir. Akhirnya Inosuke kembali pada sifat aslinya dan langsung menyerang ayah Rui membabik buta.
Setelah tangannya terpotong, tiba-tiba ayah Rui seperti ketakutan dan melarikan diri dari Inosuke. Ternyata iblis berkepala laba-laba itu lari ke atas pohon dengan tubuh bergetar. Awalnya Inosuke merasa senang dan bangga mengira iblis menyeramkan itu takut kepadanya. Tapi beberapa saat kemudian Inosuke terdiam karena iblis berkepala laba-laba di depannya justru berubah menjadi iblis yang jauh lebih besar dan menakutkan lagi. Bukannya Oni laba-laba yang ketakutan, sekarang justru Inosuke yang gemetaran menyadari betapa kuatnya lawannya kali ini. Inosuke yang lebih mengandalkan insting daripada otak tentu menyadari jarak kekuatan di antara mereka berdua. Dan sangat tahu kalau kemenangan melawan makhluk tersebut adalah kemustahilan. Untungnya kehangatan-kehangatan yang Inosuke rasakan baru-baru ini mengembalikan kesadaran serta semangatnya untuk bertahan hidup. Tapi lagi-lagi insting Inosuke memang setajam binatang buas, di mana iblis laba-laba itu memang benar-benar memiliki kekuatan yang sangat besar dan mampu menghajarnya hingga babak belur. Saat Inosuke sudah terluka terlalu parah, bahkan tenggorokannya hancur karena dicengkram oleh Oni laba-laba, Gyu datang tepat waktu dan menolong Inosuke. Inosuke melihat Gyu tanpa berkedip. Bisa dibilang Gyu adalah orang terdekat yang pernah ditemui Inosuke dan hal itu membuat Inosuke sangat kagum terhadap Gyu. Tapi ya, sesuai sifat aslinya, ketika melihat orang yang lebih kuat, Inosuke akan otomatis mengajaknya baku hantam dan berambisi untuk mengalahkannya. Namun karena saat itu Inosuke sedang terluka parah, tanpa bicara banyak Gyu mengikatnya di pohon dan meninggalkan Inosuke di tengah hutan untuk mencari Oni yang tersisa. Waduh, emang datar banget si Gyu ini ya. Oke, kita lihat dulu keadaan pemburu iblis teknik petir kita. Zenitsu yang sudah terluka parah hanya bisa berbaring putus asa karena tubuhnya sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Meskipun harus menggunakan teknik pernapasan, rasanya paru-paru Zenitsu seperti dihimpit sehingga membuatnya sesak napas. Ditambah racun yang terus menyebar telah menyusutkan beberapa bagian tubuhnya. Ketika kesadarannya terus berkurang, Shinobu berhasil menemukannya dan menyuntikkan obat penawar racun Oni ke tubuh Zenitsu. Shinobu juga membawakan pasukan Katsushi atau orang-orang yang membantu membereskan sisa-sisa pertarungan antara Oni dengan organisasi pemburu iblis. Setelah menyadari bantuan telah datang, Zenitsu merasakan kelegaan yang luar biasa besar sebelum jatuh tak sadarkan diri. Lalu kita kembali lagi kepada Tanjiro yang tidak percaya bahwa pedang Nichirinnya bisa patah menghadapi teknik darah seorang Oni. Meskipun begitu Tanjiro tidak menyerah. Dengan pedang yang tinggal separuh itu, Tanjiro mencoba mencari celah di antara gerakan benang-benang Rui untuk mendekati iblis tersebut. Tapi kekuatan Rui sangat besar dan Tanjiro hampir tidak bisa berkutik menghadapinya. Melihat hubungan kuat antara Nezuko dan Tanjiro, sepertinya Rui sangat iri dan ingin menjadikan Nezuko sebagai keluarganya. Rui mengajukan penawaran kepada Tanjiro. Apabila Tanjiro mau menyerahkan Nezuko kepadanya, Rui akan membiarkan Tanjiro keluar dari hutannya hidup-hidup. Tapi ya, seperti yang sudah kita tahu betapa besar rasa sayang Tanjiro kepada Nezuko, tentu saja kisah Sutai tersebut menolak mentah-mentah penawaran Rui kepadanya. Tanjiro memilih untuk bertarung hidup dan mati dengan Rui daripada harus menyerahkan Nezuko. Melihat kepercayaan diri Tanjiro yang begitu besar membuat Rui tertawa terbahak-bahak. Karena ternyata salah satu Oni rembulan yang ada di hutan itu bukanlah Oni berkepala laba-laba atau ayah Rui yang sebelumnya ditemui Tanjiro, melainkan Rui sendirilah anggota 12 Oni rembulan tersebut. Setelah itu Rui menggunakan benang laba-labanya untuk menarik Nezuko keluar dari persembunyiannya dan terus memaksa Tanjiro untuk menyerah. Tapi bukannya menyerah, dua bersaudara itu terus melancarkan serangan kepada Rui hingga membuat salah satu Oni rembulan itu semakin kesal. Melihat adiknya dilukai sedemikian rupa, emosi Tanjiro memuncak sehingga menyerang Rui tanpa perhitungan. Tentu saja hal itu justru lebih memudahkan Rui untuk menghajarnya. Apalagi ternyata pedang Tanjiro yang sudah terpotong itu tidak mampu menebas leher Rui, karena leher Rui jauh lebih keras daripada benangnya. Jadi sebelum Tanjiro berhasil menebas pedang Rui, Tanjiro tidak akan mampu memenggal lehernya.
Melihat Nezuko semakin tersiksa, Tanjiro berusaha keras menenangkan dirinya dan mengatur teknik pernapasan untuk melepaskan aliran ke-10 teknik pernapasan air Sensei Ruten. Atau dengan teknik tersebut, Tanjiro mampu memotong benang Rui. Tanjiro merasa senang karena artinya kesempatannya memenggal kepala Rui semakin besar. Tapi ternyata Rui justru mengeluarkan teknik darahnya, yaitu mengeluarkan benang berwarna merah yang jauh lebih keras daripada benang putihnya. Saat Tanjiro hampir putus asa dan mengira dirinya akan mati, tiba-tiba muncul ingatan tentang ayahnya. Ayahnya yang bertubuh lemah dulu bisa melakukan tarian Agura selama berjam-jam di atas salju dengan teknik pernapasan api. Ingatan itu membuat Tanjiro membangkitkan teknik pernapasan tarian Dewa Api dan mengubah seluruh teknik pernapasan naga airnya menjadi naga api dengan warna merah yang panas dan menyala-nyala. Tidak hanya Tanjiro yang didatangi ayahnya dalam ingatannya, Nezuko yang sekarang dalam keadaan tertidur juga didatangi oleh ibunya di dalam mimpi. Ibu mereka meminta Nezuko untuk bangun dan membantu Tanjiro agar satu-satunya keluarganya yang tersisa itu tidak kehilangan nyawanya. Ketakutan kehilangan Tanjiro dan permohonan ini disampaikan oleh ibunya membuat Nezuko menyadarkan dirinya sekaligus untuk pertama kalinya berhasil mengaktifkan teknik darah miliknya. Idian! Aduh guys, napas dulu ya guys, napas dulu. Kita lanjut karena tiba-tiba mengubah pernapasan air ke pernapasan api. Setelah memotong kepala Rui, Tanjiro langsung merasa telinganya berdengung dan kesakitan luar biasa yang membuatnya tergeletak kehabisan tenaga dan tidak bisa bergerak. Hal yang paling terburuk adalah ketika Tanjiro mengira Rui sudah terbunuh dengan tebasan terakhirnya, aroma iblis rembulan itu masih tercium yang artinya iblis tersebut masih belum mati. Dan benar saja, Rui telah memotong kepalanya sendiri dengan benang tepat sebelum pedang Tanjiro menebasnya. Jadi dengan kata lain, Tanjiro hanya menebas angin dan benang-benang Rui saja. Tapi meskipun berhasil menyelamatkan kepalanya dari pedang Tanjiro, Rui merasa kesal luar biasa menyaksikan ikatan kuat antara Tanjiro dan Nezuko yang membuatnya iri setengah mati. Akhirnya Rui mengurungkan niatnya untuk membuat Nezuko menjadi salah satu keluarga palsunya dan memutuskan untuk membunuh dua bersaudara tersebut. Tentunya rencana Rui itu bisa dilakukan dengan mudah karena saat ini baik Tanjiro maupun Nezuko tidak ada yang mampu bergerak banyak untuk melawannya. Tepat ketika Rui hampir mencabik-cabik tubuh Nezuko dan Tanjiro dengan pedangnya, Gyu lagi-lagi datang di saat yang tepat dan menolong dua bersaudara tersebut. Sementara itu mari kita lihat satu-satunya keluarga Rui yang masih tersisa, yaitu kakaknya yang saat ini sedang melaksanakan tugas dari Rui untuk mengatasi para pemburu iblis yang masih berkeliaran di gunung. Sejak dulu kakak Rui terus melakukan apapun demi mendapatkan perlindungan dari Rui, bahkan mengkhianati sesama anggota keluarga Rui. Saat itu dia lakukan untuk bertahan hidup, dan kali ini pun dia akan melakukan apapun untuk menjadi orang kepercayaan Rui. Ketika itu kakak Rui bertemu dengan Murota. Kalian masih ingat nggak kisah Sutai pertama kali yang ditemui oleh Inosuke dan Tanjiro pas masuk ke hutan? Kakak Rui menjebak Murota ke dalam gumpalan benang yang mengeluarkan cairan asap. Cairan itu cukup berbahaya karena bisa melelehkan seragam kisah Sutai yang dibuat dari bahan khusus. Untungnya salah satu Hashira yang dikirimkan, alias sang Hashira serangga Shinobu Kocho, datang di saat yang tepat dan melawan Oni tersebut. Dan seperti yang diharapkan dari seorang Hashira, Shinobu dengan mudahnya menundukkan kakak Rui dengan teknik pernapasan serangganya. Tidak seperti pemburu iblis lain yang membunuh Oni dengan menebas kepalanya, Hashira serangga tersebut membunuh iblis dengan memasukkan cairan bunga Fuji ke dalam senjatanya. Dan cairan itu akan menjadi racun yang membunuh Oni dari dalam.